그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서. Sebagai seorang pendidik, apa sih yang Anda ketahui tentang pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini merupakan upaya untuk mendidik atau pengasuhan yang diberikan kepada seorang anak sejak usia lahir sampai kurang lebih 6 tahun dengan tujuan memberikan rangsangan pendidikan dan membantu pertumbuhan serta perkembangan anak itu sendiri sampai memiliki kesiapan memasuki tahap sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Jadi, seberapa penting pendidikan usia dini untuk seorang anak? Sangat penting, karena dari pendidikan itu anak dapat memahami cara berperilaku, mengembangkan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki, serta belajar bersosialisasi dengan teman sebaya maupun lingkungannya. Lalu, kapan sebaiknya pendidikan dini mulai diberikan kepada anak? Sedini mungkin, kurang lebih usia 2 atau 3 tahun. Jadi saat memasuki usia sekolah, mereka sudah terbiasa dengan lingkungan formal. Setidaknya sudah mandiri, merasa nyaman dengan lingkungannya, dan tidak tergantung kepada orang asal di sekitarnya. Menurut Anda, di mana sih tempat terbaik untuk anak bisa mendapatkan pendidikan usia dini? Rumah adalah sekolah terbaik bagi anak usia dini, karena pendidikan yang pertama kali diperoleh oleh seorang anak berasal dari keluarganya. Daripada kasus orang tua yang bekerja, mereka dapat menitipkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah terpercaya yang sudah direkomendasikan. Bagaimana seharusnya proses belajar diberikan kepada anak usia dini? Intinya, proses pembelajaran pada anak usia dini tidak diperkenankan untuk mengajarkan calistung atau membaca, menulis, dan berhitung. Dan sebaiknya memberikan kesempatan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan berekspresi dan bersosialisasi. Lalu, bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan usia dini itu sendiri? Diperlukan koordinasi yang baik antara orang tua dengan para pengajar PAUD dan respon positif orang tua terhadap anak-anak mereka, karena pada usia itu adalah masa-masa kemasan bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan mental, kecerdasan, dan kreativitas mereka. Mengapa Anda memilih untuk menjadi seorang pendidik, sedangkan banyak profesi yang lebih menjanjikan? Mungkin pada awalnya karena sejak kecil saya sudah menyukai anak-anak, dan setiap berdekatan dengan mereka, saya selalu merasa ingin mengajarkan sesuatu yang saya bisa. Dan pada perkembangannya saya merasa terpanggil untuk menjadi seorang guru. Selain itu, karena pekerjaan seorang guru adalah mengajar, dan dengan mengajar itu sendiri adalah belajar, itu menjadikan motivasi diri untuk terus belajar. Kemudian dapat membantu siswa untuk menemukan cita-citanya, dan dengan menjadi guru, saya menjadi pribadi yang bermanfaat. Adakah seseorang yang menjadi inspirasi Anda dalam mengajar? Tentu saja. Yang pertama adalah ibu saya sendiri, kemudian guru-guru saya di TK, SD, dan SMP. Apa yang membuat mereka menjadi inspirasi Anda dalam mengajar? Dari cara mereka memperlakukan saya sebagai anak atau murid-muridnya. Cara seperti apa? Masing-masing dari mereka memiliki cara dan keunikan sendiri untuk mengajak kami murid-muridnya terus belajar dan selalu mencari. Apa sih yang Anda harapkan kepada rekan seprofesi Anda dan juga generasi penerus di luar sana? Kepada rekan seprofesi, mengajarlah dengan hati, sabar, dan ikhlas, karena kita berhadapan dengan seorang anak. Mereka bukanlah benda mati, melainkan makhluk hidup yang memerlukan bimbingan. Kepada generasi penerus, belajarlah sungguh-sungguh agar dapat menjadi generasi penerus Indonesia yang lebih baik, karena di tangan kalianlah masa depan bangsa ini berada, dan agar dapat menjadi pemimpin yang jujur dan amanah. Oke, terima kasih atas waktunya. Apa sih itu teori Montessori? Dan bagaimana cara orang tua mendidik anak dengan menggunakan teori Montessori? Mari kita lihat videonya. Jadi, kalau ada yang bertanya, Montessori itu apa sih? Sebenarnya bukan apa, tapi itu adalah nama dari seorang tokoh yang bernama Dr. Maria Montessori. Beliau itu adalah salah satu dokter perempuan di Italia sekitar 1 abad yang lalu atau lebih. Nah, ceritanya sewaktu itu beliau disuruh untuk merawat anak-anak di asilum. Itu anak-anak yang tidak beruntung, anak-anak yang dianggap cacat,
anak-anak yang dianggap memiliki kelainan, yang nakal, yang tidak diharapkan oleh society dan sebagainya. Dan di sana beliau mulai belajar tentang perilaku anak, tentang bahwa anak itu memang memiliki kepribadian yang unik, yang bukannya harus kita ubah sebagai dewasa, tapi bagaimana caranya agar kita bisa menuntun anak itu untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, dari Montessori itu sebenarnya adalah metode parenting, atau sebenarnya sekolah Montessori itu adalah yang mengedepankan tentang independensi atau kemandirian anak. Kalau ditanya kenapa harus mandiri, karena dengan anak mandiri, misalkan dengan anak berhasil untuk makan sendiri, berhasil untuk memakai baju sendiri, itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka, seperti, wah, aku sudah bisa seperti ayah, wah, aku sudah bisa seperti ibu, seperti itu. Kepercayaan diri mereka akan meningkat, sehingga harga diri mereka pun akan meningkat gitu. Dan itu kan merupakan kunci yang penting untuk membentuk kepribadian yang utuh bagi anak itu. Nah, kemudian jika ditanya sebenarnya apa sih poin-poin penting dalam Montessori, ada 3 yang paling penting menurut saya. Yang pertama adalah sebelum mempersiapkan Montessori, kita harus tahu bahwa poin paling penting adalah prepared parents, di mana orang tua atau carer atau teacher harus mempersiapkan diri, karena sebenarnya tidak mudah loh untuk menahan diri untuk tidak membantu anak. Jadi kan untuk membentuk anak yang independen, yang mandiri, kita harus bisa menahan untuk melakukan sesuatu untuk anak. Jadi alih-alih kita melakukan itu untuk anak, kita seharusnya adalah membantu anak agar bisa melakukan itu untuk dirinya sendiri. Jadi misalkan nih, daripada kita menyuapi anak, lebih baik kita menyediakan sendok kecil yang sesuai dengan ukurannya anak, agar anak tersebut bisa makan sendiri, seperti itu. Nah, sedangkan pasti ketika makan sendiri itu dalam prosesnya akan berantakan, akan sangat lama, akan anak yang nggak bisa pegang sendok dan segala macam, yang mana akan membuat sebenarnya orang tua itu frustasi. Nah, oleh karena itu yang harus benar-benar dipersiapkan pertama kali adalah kesiapan dari orang tuanya. Sudah yakin belum? Sudah komitmen belum untuk menjalankan ini gitu? Karena pasti deh orang tua pasti ngerti nggak akan mudah untuk menahan diri untuk tidak mengatur, sedikit-sedikit ngatur anak, sedikit-sedikit ngurusin ini, sedikit-sedikit ngurusin itu gitu, dan let them be what they want gitu. Itu yang pertama adalah prepared parents. Kemudian yang kedua adalah prepared environment, yaitu lingkungan yang sesuai untuk anak. Jadi misalkan tadi kita membicarakan tentang anak makan sendiri, lingkungan yang sesuai apa? Oh, mungkin meja makan dan kursi makan yang sesuai dengan tingginya anak, sehingga ketika anak akan duduk di atasnya, anak tidak perlu bantuan orang tua, anak tidak perlu diangkat dan didudukkan, seperti itu. Kemudian juga piring dan sendok, gelas yang sesuai ukurannya dengan anak, sapu dan segala macam yang memang sesuai dengan ukurannya dia, kayak gitu. Dengan kita mempersiapkan lingkungan yang sesuai, maka anak akan diharapkan bertumbuh di dalamnya secara optimal, kemudian dapat mengembangkan dirinya di situ dengan sesuai, seperti itu. Selain itu juga misalkan ketika contohnya adalah ketika mengatur tempat bermain anak, di mana kita sebaiknya memasang rak yang rendah sehingga mainan-mainan anak itu terpampang di sana dan anak bisa mengambil sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Seperti itu semua adalah prepared environment. Dan tidak lupa yang paling penting adalah ketika menyiapkan prepared environment harus seimbang antara tantangan yang diberikan dan kemudahannya. Jadi tidak boleh terlalu mudah karena anak akan bosan, dan tidak boleh terlalu susah karena anak juga akan frustrated, akan bingung, pusing, tidak bisa menyelesaikan, seperti itu. Tetapi tantangannya memang harus dalam jumlah yang seimbang, jumlah yang sangat pas untuk memacu perkembangan anak itu. Kayak gitu. Nah, taunya bagaimana tantangannya yang sesuai itu, yang pas, yang memang berdasarkan kita mengobservasi anak tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah freedom with responsibility. Jadi, anak itu di dalam lingkungan yang sesuai
bebas melakukan apa saja. Terserah dia, terserah semaunya, karena lingkungannya sudah sesuai dan itu pasti aman untuk anak, maka anak boleh mengeksplor apa saja, mainan apa, melakukan apa, terserah anak itu sendiri. Nah, kemudian tetapi perlu diingat bahwa freedom with responsibility, harus bertanggung jawab, tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain, seperti itu, kebebasan lingkungannya. Misalkan seperti ketika anak sedang menggambarnya harus di kertas atau di papan tulis atau di daerah yang disediakan, bukan di tembok, karena begitu dia menggambar di tembok maka dia akan merusak kebebasan lingkungan untuk menjadi bersih gitu, karena lingkungan juga berhak untuk menjadi bersih dan dirawat, seperti itu. Kemudian juga misalkan ketika sedang di taman melihat bunga, kemudian tidak untuk memetik bunga yang masih tumbuh dan segar, karena bunga tersebut juga berhak memiliki kebebasan untuk hidup juga, seperti itu. Jadi yang dinamakan kebebasan yang bertanggung jawab.